Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastikan tetap menjaga kebersihan dan kesehatan ya, agar kita semua terhindar dari virus corona. Pastikan juga kita untuk tetap sholat 5 waktu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk materi selanjutnya, kita akan belajar mengenai tokoh dan penemunya. Belum masuk ke materi, Ustazah meminta kalian untuk membuka Al-Qur'annya. Coba dibuka surat Az-Zumar ayat 5. Di situ Ustazah akan menjelaskan sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah telah menutupkan malam atas siang, dan menutupkan siang atas malam, dan menutupkan matahari dan bulan. Oke, dari situ kita bisa melihat ketika siang hari akan terlihat terang sekali. Kenapa? Karena adanya matahari. Nah, matahari itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar sekali fungsinya. Kita bisa mengeringkan baju, bisa mengeringkan ikan asin, ya kan? Nah, ketika malam hari akan terlihat gelap sekali. Kenapa? Karena matahari ditutupkan tadi, ya kan? Apa yang kita lakukan ketika malam hari agar tidak gelap? Kita akan menyalakan lampu. Lampu itu ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga loh. Nah, siapa sih yang menemukan arus listrik? Arus listrik itu ditemukan oleh Michael Faraday. Ya, orangnya seperti yang di samping sini ya. Michael Faraday itu lahir pada tahun 1791, tepatnya di Newington, Inggris. Seperti yang Ustazah tadi bilang ya, Michael Faraday menemukan arus listrik. Arus listrik itu apa sih? Arus listrik itu merupakan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu gelombang yang berjalan tanpa memerlukan medium perambatan. Medium perambatan itu dapat berupa udara, air, zat cair, benda padat. Nah, tapi medium perambatan di sini tidak diperlukan karena dia merupakan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik di sini terjadi karena adanya perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi secara terus-menerus. Arus listrik tersebut dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Kemudian, arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik yang bertegangan tinggi, berupa jaringan listrik pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu di berbagai daerah penerima. Dari gardu-gardu penerima tersebut, arus listrik akan disalurkan ke rumah-rumah dan daerah yang memerlukan listrik. Lalu, arus listrik yang diterima di rumah-rumah akan disalurkan ke rangkaian listrik. Nah, apa sih rangkaian listrik itu? Mari kita baca ya. Rangkaian listrik adalah suatu hubungan sumber listrik dengan alat-alat listrik lainnya yang memiliki fungsi-fungsi tertentu. Selanjutnya, alat listrik di sini dapat berupa saklar atau colokan. Nah, saklar atau colokan ini lalu akan dihubungkan ke peralatan elektronik lainnya seperti kipas angin, TV, magicom, dan lain sebagainya. Lalu, apa sih hubungannya rangkaian listrik dengan lampu-lampu di sini? Lampu-lampu di rumah. Oke, rangkaian listrik dibagi menjadi dua. Rangkaian listrik dapat berupa seri dan paralel. Nah, untuk rangkaian listrik seri itu gambarnya seperti di sini ya. Untuk rangkaian seri itu terdapat dua lampu atau lebih yang dihubungkan secara sejajar dan tidak terbagi kabelnya. Untuk rangkaian paralel di sini, dia disusun secara berderet atau disusun seperti atas bawah. Nah, di situ kabelnya dia terhubung untuk satu saklar untuk satu lampu, ya. Jadi, arus listriknya akan terbagi. Untuk lebih jelasnya, kita lihat yuk cara praktikumnya. Assalamualaikum semuanya. Hari ini Ustazah akan menjelaskan mengenai praktikum rangkaian seri ya. Nah, untuk praktikum rangkaian seri ini kita membutuhkan bahan-bahannya. Yang pertama yaitu batu baterai. Terus yang kedua lampunya. Kita siapkan dua ya. Lampunya. Terus setelah itu dudukan lampu juga dua.
Setelah itu kabel nanti untuk menyambung, dan dudukan batu baterai. Lihat ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita juga butuh saklarnya. Saklarnya seperti ini ya. Lalu untuk menyambungkan kabelnya kita memakai per. Pernya seperti ini. Ya, nanti digunakan sesuai kebutuhannya. Nah, untuk membuat rangkaiannya kita bikin bentuknya seperti rangkaian seri yang ada di gambar ketika Ustazah memberikan modul ya. Nah, di sini kita pasang dulu dudukan-dudukannya. Ada dudukan lampu 2 sama saklarnya. Oke. Terus untuk batu baterainya kita pasang di dudukan batu baterainya. Di sini kita pasang sesuai seperti biasa memasang batu baterai. Pastikan batu baterainya terpasang dengan sempurna ya, karena kalau tidak terpasang dengan sempurna, lampunya tidak akan menyala. Oke, seperti ini ya. Lalu selanjutnya kita hubungkan lampunya ke dudukan lampu. Oke, ini Ustazah deketin ya. Ini yang sebelah sini harus nempel ya. Yang ini harus nempel ya. Oke anak-anak. Lalu kita pasang pernya. Kita juga pasang kabelnya. Nah, untuk pemasangan kabelnya kita lilitkan saja antara kabel satu dengan kabel yang lain. Jadi yang ini, yang merah, Ustazah lilitkan dengan yang biru. Lalu Ustazah sambungkan ke bagian saklarnya. Begitu juga yang untuk kabel hitamnya ya. Ini juga disambungkan dengan kabelnya yang lain juga. Nah, setelah jadi seperti ini rangkaiannya, ketika kita menyalakan saklar, kedua lampu akan menyala. Nah, nyalanya kenapa sama? Karena arus yang mengalir di sini semuanya sama. Jadi tidak terpotong atau terbagi oleh beberapa kabel. Jadi dia langsung dari batu baterai dihubungkan ke kabel, dihubungkan langsung ke lampu. Di sini menyambungkan sama kabel balik lagi ke batu baterai. Makanya nyalanya sama. Seperti itu ya anak-anak untuk rangkaian seri. Nah, selanjutnya untuk rangkaian paralel ya. Ya, rangkaian paralel. Untuk rangkaian paralel hampir sama dengan seperti rangkaian seri, cuma untuk kabelnya, penghubungannya, kabel yang di sini yang bagian merah ini dia yang pertama dihubungkan ke saklar yang satu, lalu yang kabel selanjutnya dihubungkan ke lampu secara langsung. Selanjutnya yang hitam dihubungkan ke bagian yang lampu ya. Nah, untuk yang lampu satunya kita butuh bantuan kabel lagi. Nah, untuk kabel satunya ini dihubungkan ke yang kabel merah ini ya. Terus untuk yang selanjutnya yang per yang bagian sini di sebelahnya satunya ini dihubungkan ke saklar. Nah, untuk selanjutnya yang saklar sebelah sini dihubungkan lagi dengan kabel dan dihubungkan ke kabel yang biru. Nah, ketika dia dinyalakan lampu yang satu
satunya tidak akan menyala karena dia berbeda salurannya, beda kabelnya. Kalau kita nyalakan satunya lagi, dia akan menyala. Itulah rangkaian paralel, berbeda dengan rangkaian seri. Kalau rangkaian seri, satu saklar cukup dan dua lampu langsung menyala. Nah, untuk rangkaian paralel, ketika kita nyalakan satu, yang satunya tidak akan menyala. Ya, sampai sini sudah paham ya? Nah, untuk selanjutnya, anak-anak bisa mempraktikumkan sendiri di rumah dengan alat dan bahan yang seadanya bisa. Nah, misalnya di sini ada contohnya ketika anak-anak membuat dengan bantuan, di sini ada kardus sama seperti tadi, ada dudukan baterai, ada baterai. Nah, untuk saklarnya pakai yang on off saja ya. Nah, ini juga sama, pakai on off. Terus untuk lampunya, dudukannya tidak perlu seperti yang saya pakai. Nah, karena di sini tidak semua toko ada. Untuk dudukan lampunya pakai yang kuning ini, bentuknya seperti yang ini ya. Dudukan lampunya seperti ini. Oke, untuk saklarnya seperti ini ya. Bentuknya nanti bisa pakai kardus, ditempel pakai selotip, dihubungkan dengan kabel ya, hampir sama seperti ustazah, cuma ustazah pakai papan, di sini pakai kardus. Oke. Nah, untuk rangkaian paralelnya, kalau rangkaian seri kan tadi ketika kita nyalakan ini ya, dia akan nyala semuanya seperti tadi. Nah, kalau rangkaian paralel dia sama seperti ini tadi, ketika satu dinyalakan, satunya tidak nyala, satunya dinyalakan, satunya juga tidak nyala. Nah, saya juga punya satu lagi yang ini rangkaian seri seperti ini ya, terlihat ya. Nah, untuk rangkaian paralelnya sebentar. Untuk rangkaian paralelnya nanti bentuknya seperti ini ya. Ini ada baterainya dipasang di sini, lampunya juga sama, ada dudukan lampunya, terus kabelnya juga terhubung sama seperti yang Ustazah jelaskan ya. Sampai sini paham ya? Selamat mencoba semuanya di rumah.